selamat sore semua foodpreneur dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Mau belajar bisnis kuliner? Ya di Foodies. Nah, sore hari ini sebenarnya ini mirip seperti kemarin ya gitu. Jadi teman-teman harusnya bahagia sih karena bintang tamu narasumber kita sore hari ini sebenarnya sama dengan yang kemarin, tapi ada tapinya nih ya. Tapi hari ini kita akan banyak cerita tentang kolaborasi. Jadi harusnya akan lebih seru, menyenangkan dan nggak membagongkan aja yang pasti Maya. Gitu. Oke, kita lagi invite dulu ya. Kita invite dulu dua narasumber kita di sore hari ini. Tuh, Invia Fax sudah join. Oke, hai. Halo. Halo. Kayaknya jelek sinyal nih. Wah, Bapak Gatot. maaf tadi jaringannya. Bapak Gatot, apa kabar Bapak Gatot? Sehat. Bentar ya, kita sehat. tunggu. Ini salah satu lagi, banget Mike. ya. Si Mike. Apa salah? Iya. Kenapa? Salah Kenapa? nih. Gue pikir di luar lebih terang gitu. Ternyata banyak nyamuk kebon ya. Jadi ini nanya dulu nih ya. Jadi hari ini boleh ngomong serius nggak nih? Atau harus kayak kemarin? Boleh dong. Atau nggak boleh? Boleh. Ini atau nggak boleh serius kayak kemarin ya? Hah? Ya sama lah. Boleh. Jadi boleh nggak? Katanya si Gatot bilang boleh, Mike bilang nggak boleh. Gimana jadinya nih? Ya pertanyaannya boleh serius, kita jawabnya bercanda. Bener. Oke, nah ini kan nggak semua teman-teman yang nonton kemarin itu hari ini nonton lagi ya. Jadi kemungkinan hari ini kan ada lagi yang beda nih kayaknya ya. Nah, boleh nggak diulang ya? Diulang dikit. Halo? Loh. Kok Michaelnya kok menghilang ya? Ya, Cibubur sinyalnya jelek, Bu. Oh gitu. Udik. Ih jahat, jangan gitu dong. Tar. Coba gue cek dulu ya. Ini kenapa dia ya? Kok? Ntar. Sebentar, coba ya. Kita tunggu dulu. Banyak nyamuk nih, Bu. Banyak nyamuk ya? Lagian siapa suruh di depan? Dalam gelap. Halo? Halo. Loh. Ini Michaelnya nyambung nggak sih, Mike? Nyambung. Oh, soalnya gambarnya freeze loh ini. Oke. Ini sambil gerak. Oh gitu. Mike, atau lu coba ini deh, keluar dulu kali ya? Bisa nggak? Jahat gue ya. Keluar dulu, masuk lagi gimana? Soalnya gambarnya freeze. Nah, oke. Soalnya kalau nggak gambarnya freeze, jelek. Kesian dong dia. Iya, nggak bisa kayak Zoom ya. Nggak usah pakai muka gitu, Mike. Saya bosan lihatnya, Bu. Ribet ya? Nah, udah. Sip. Oke, kita mulai aja ya daripada lama-lama. Mungkin perkenalan singkat tentang Invia dulu. Silakan. Siapa nih yang mau ngomong nih? Pak Gatot kalau Invia. Ya, Pak Mike Gatot. dulu kali ya. Saya lagi benerin tripod nih. Ya udah, Mike dulu. Invia apa Mike? Invia itu apa? Invia itu intinya grup yang memiliki banyak sekali account ya. Mungkin kita nyebutnya IP ya sekarang, jadi House of IP. Salah satunya itu yang terbesar adalah Dagelan gitu. Kita juga punya banyak banget partner dari banyak IP yang ada di luar sih sebenarnya. Salah satunya mungkin Fernalta yang udah tahu gitu kan. Kalau Dagelan sendiri itu salah satu yang kita punya itu adalah si Haidudu sebagai maskotnya gitu sih. IP-nya adalah Haidudu gitu. Ada juga kita Invia juga menaungi Tai Lalats gitu. Kalau yang teman-teman tahu Tai Lalats yang jauh lebih terkenal ya sebenarnya gitu di skena komik gitu kan, ataupun IP karakter gitu. Jadi memang Invia itu dibilang grup media network juga, punya banyak banget media-media yang sesuai dengan masing-masing ininya ya, masing-masing niche-nya. Ada yang otomotif,
ada Invia Fact juga yang menghadirkan news gitu yang sekarang dipakai sama Pak Gatot ya Pak ya, berarti ya. Invia Gitu. Fact ya. Invia Ya, Fact. benar. Jadi memang sebenarnya kita ada di hampir semua lini. Ada di apa? Ada di apa? Di hampir semua lini informasi ataupun media Oh. tuh Invia ada sebenarnya gitu. Udah, ada tambahan dari Pak Gatot atau cukup? Eh, apa kemarin kepanjangannya sebenarnya Indonesia informasi apa? Informasi dari Indonesia. Informasi dari Indonesia. Invia. Iya. Informasi dari Indonesia. Oh, bener itu atau baru ngarang ini? Benar. Oh, benar. Oke. Serius. Oh, serius. Oke, nah, udah. Oke nih ya. Jadi apa tadi? House of IP ya. IP Betul, itu intellectual property. Oke. Gitu. Jadi antara House of IP sama media juga. Betul. Nah, kalau nanya nih ini nggak di luar ini ya. Kalau bapak-bapak ID itu Invia juga bukan sih? Partnernya sih Mbak. Salah Oh, satu partner. partnernya. Oh, partnernya juga. Bentuknya mirip kayak si Tahi Lalat gitu kali ya? Iya, beda tipis lah gitu. Tapi kita mungkin bedanya kalau Thailand juga salah satu yang mengembangkannya dari awal Invia gitu. Oh, oke. Nggak beda tebel ya, bedanya tipis. Iya. Oke, nah kalau gitu, oke, abis itu kita mungkin sekarang perkenalan singkat mengenai siapa ini Gatot, siapa ini Mike. Mau siapa dulu? Mike dulu, hari ini harinya Mike kan? Ya udah, Oh, iya. oke, Mike dulu. Baru pengen Jadi bilang Mike Pak ini Gatot siapa? Saya itu bantuin Pak Gatot. Kemarin gitu. Serius? Ini serius ini. Oh iya, saya Head of IP Commercial di Invia. Jadi tugasnya jualan intinya. Intinya tugasnya jualan, memperkenalkan IP-IP-nya milik Invia gitu ya kepada rekan-rekan yang mungkin berminat melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan IP yang dimiliki oleh Invia. Sebenarnya ke situ sih. Gitu. Oke. Terus dari Pak Gatot? Halo, nama saya Gatot Prabowo. Usia saya 37 tahun. Sudah menikah dengan putri satu orang, 5 tahun. Tinggal bentar ya, sembari benerin tripod. Habis itu, kalau jabatan saya di Invia adalah Chief of Content. Saya sudah di sini selama mau 3 tahun. Makasih. Oke. Udah mau Nah, 3 jadi tahun. Tanggung jawabnya lebih ke gimana caranya growth hack, terus gimana caranya kontennya itu engagementnya lebih bagus, impressionnya lebih bagus, si reach-nya lebih bagus, save sama share dan komentarnya juga lebih bagus. Gitu. Kalau arahnya ke IP berarti arahnya gimana caranya konten-konten dari partner itu bisa terintegrasi dengan baik. konten dari partner itu bisa terintegrasi dengan baik. Partner Benar. yang terafiliasi di Invia mungkin yang dimaksud ya? Betul sekali. Hmm. Udah nggak pakai tangan. Capek gitu. Capek. Udah nih, udah settle nih. Udah. Oke. Nah, tapi sore hari ini kan pengen ngobrolnya lebih banyak tentang kolaborasi ya. Jadi mungkin selain kita sharing, mungkin pengen tahu juga sih sebenarnya apa kerjasama atau kolaborasi kayak apa aja sih yang pernah ada di Invia. Maksudnya mungkin apa ya bisa dari sisi gini kali ya jenis-jenisnya. Terus tadi yang dimaksud partner itu kan berarti orang yang terafiliasi dengan Invia misalnya. Tapi kan ada juga misalnya brand kuliner yang pernah kerjasama atau kolaborasi dengan Invia. Nah, boleh nggak sih diceritain beberapa macam kerjasama sih sebenarnya kalau di Invia? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang berapa banyak, sebenarnya bentuknya banyak banget Mbak. Dari yang partner, maksudnya gini, kan kalau itu bentuknya lebih ke bentuk pekerjaan seperti apa kan, scope of work-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya kayak yang sering terjadi di dunia kuliner, selain memang kolaborasinya itu kolaborasi konten ini kan ada yang paid endorsement misalnya, atau benar-benar kayak kita pengen nge-crafting konten nih seperti apa. Itu juga beda lagi kan, tapi mungkin kalau yang salah satu yang kemarin jadi highlights di tahun 2020 adalah kolaborasinya
Haus sama dagelan gitu kan. Jadi itu Nah, benar-benar tuh ya. bukan cuman sekedar paid endorsement ya ke Invia, tapi juga kita crafting dari sisi produk sampai bentuk marketingnya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang bentuknya sebenarnya kalau kolaborasi atau kerjasama itu memang bisa di tailor made sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan objektif partner sebenarnya ke situ gitu. Mm-mm. Kata-kata ininya Yunaninya tuh Palu Gada. Palu Oh, gada. bener tuh. Bener, bener. Bahasa Yunani itu ya. Iya, itu Aristoteles yang Kalau pertama kali mikirin harus tuh. terus. Kalau dulu tuh ada Puyo tuh. Dulu ada Puyo rasa dagelan. Iya. Jadi Nah, itu warnanya gimana? kuning. Itu gimana? Kalau itu lebih gimana tuh? Kalau Kalau itu yang sama maksudnya, Puyo. oh, mirip sama kayak Haus. Apa namanya? Kerjasamanya. Terus Rasanya. ada apa lagi ya? Terus Kita pernah ngeluarin makanan juga sih, Pak. Keripik ya. Zaman dulu tapi. keripik, ya. Iya, Terus ngeluarin ini juga ya, toys juga ya, Pak. betul. Jadi Sama sebenarnya sebenarnya banyak sih gitu. Sebenarnya banyak sih. banyak banyak. Kalau Tapi kalau itu yang kalau mungkin ya. yang paling sederhana adalah paid endorsement ya, placement gitu ataupun advertise di channel-channelnya milik Invia. Sebenarnya itu yang paling mungkin sederhana ya bentuk kerjasamanya gitu. Entry level partnership yang entry level lah arahnya ke sana mungkin. Mm-mm. Jadi yang paling apa namanya? Yang paling erat, erat, yang paling paling erat itu berarti yang modelnya kayak House kemarin kali ya, atau sama Puyo tadi, atau ada lagi? Haus kali ya Pak, karena kan kalau haus itu benar-benar kita crafting dari ideas sampai rasa ya kan, terus juga Oh. sampai bentuk marketingnya seperti apa, 360 marketingnya juga kita pikirin kayak gitu sih. Jadi memang itu tergantung dari partnernya juga gitu, mau sejauh apa bentuk kerjasamanya, terus kita juga bisa tailor made masing-masing IP kah, bentuknya mau seperti apa, channel yang mau dipakai apa aja. Jadi memang itu akan mengikuti dari kemauannya partner meskipun kalau misalnya partnernya mau A tetap kita akan kayak coba apa ya namanya sebutannya kasih advice lah ya mau kemana sebenarnya yang terbaik apa kalau menggunakan channelnya Invia mana aja yang harus dipakai IP yang seperti apa kayak gitu-gitu sih gitu. Mm. Gatot mungkin mau nambahin? Pak Gatot? Kalau dilihat sih ini ya, melihat dari apa namanya, sejauh apa mereka mau brandnya dikenal sih sebenarnya kalau kita lihat sama Hmm. seberapa kuat kapital mereka. Itu penting tuh itu penting. Sederhananya itu aja, Bu. Ya, Iya. tapi maksudnya gini, kan apa ya? Oke, tadi kan cerita yang tentang si Haus mungkin ya. Misalkan kalau Haus Mm. tuh lebih ke arahnya berarti objektif utamanya apa? Ya selain jualan, tuh gue tahu jualan. Maksudnya objektifnya apakah lebih ke engagement kah atau awareness kah atau mungkin apa gitu? Selain jualan. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya main objektif ada di sales sebenarnya itu ya tetap ya. Kalau Ya. misalnya kita ngomongin volume ataupun kita ngomongin target gitu. Tapi yang jelas yang perlu diperhatikan adalah legitimasi publik gitu. Jadi kalau misalnya kolaborasi, terkadang sebuah brand itu untuk dikenal sama tetangga lah gitu, sekitarnya dikenal sama sekitarnya aja itu awarenessnya perlu digenjot ya Mbak gitu. Oh ya saya pernah lihat minuman di sini lewat atau pernah lihat gorengan gitu misalnya. Tapi yang perlu kalau saat brand itu semakin besar dia butuh legitimasi dari banyak pihak gitu. Bukan cuman customernya, non customernya pun harus tahu. Terus yang terakhir itu kan ke media. Itu juga hal yang beda lagi gitu. Jadi kalau sama Haus kemarin saya kira yang paling banyak sebenarnya menambahkan ke brand equity sih gitu. Jadi Hmm. nilai brandnya bertambah dan konsep brand equity ini kan kadang-kadang nggak dilihat sama banyak orang ya. Bukan cuma dibeli cupnya, tapi juga buat investor ini menarik gitu. Jadi banyak hal yang setelah dilakukan sebuah kolaborasi itu sebenarnya menyangkut banyak pihak, bukan cuma sekedar oh ya proses jual beli produk sebenarnya ke situ sih. Dilihat sebagai kompetitor juga. Oh ini bukan brand sembarangan nih, bukan brand sekedar yang muncul di pinggir jalan, tapi juga mereka sejauh apa sih serius mengembangkan brand ini gitu. Jadi kalau sama House saya rasa memang karena kita juga mikirinnya 360 ya, bukan cuma sekedar jualan produk gitu ya. Jadi banyak hal yang menyangkut ataupun naik secara value sih ke brand itu sendiri gitu. Hmm. Oh, berarti
Berarti bisa Macam dibilang serius tiba-tiba. Nah, terus ini berarti boleh ya kalau collab sama Invia itu artinya kita sebagai pemilik brand kuliner boleh pansos ya ke Invia ya. ya Boleh, boleh, boleh. Dengan senang Eh, hati ya. iya, kita sih senang ya. Iya. boleh pansos ya. Berarti Tapi kan. brand yang keren dong. Jangan yang biasa-biasa. Brand yang keren keren tuh kayak gimana emang sebenarnya kriterianya? Nomor Ayo satu Pak. ya, yang Ya, apa? entah dia produk atau jasanya emang beneran dibutuhin gitu ya. Nggak kayak yang biasa DM kami terima, pembesar, pengecil, apapun itu Oh, udah. Lah, itu udah so Pembesar, pengecil, kecil, peninggi. iya. Peninggi, pemendek nggak ada. Iya. pendek nggak ada. Itu Pembesar satu gaji kan bagus. iya, intinya itu ngasih solusi tapi kayaknya dari segi administrasi juga kayaknya mereka nggak beres ya, nggak aman. Oh, Kan bahaya juga ke kitanya, Bu, ntar. Iya. Ntar Mike di harus penjara. Iya. Harusnya besar, jangan. jadi kecil kan kita bingung. Iya. Terus kalau mau pansos juga sesuai konteks gitu. Misalkan kontennya tentang apa juga. Kak, ayo dong lihat IG aku. Mantap. Apa Ngomong tuh apa maksudnya? dulu? Sorry Kak. Tadi Sorry, kan Kak, sorry. tadi cek story. Misalkan tadi ada bilangnya kan pansos tuh. Ah, Ya, yang paling sering dilakukan sama brand adalah ketika ada media gede ngupload sebuah konten ya, misalkan feed gitu ya. Nah, dia komen tanpa melihat konteksnya. Misalkan, Kak, lihat IG story kita dong, Kak. Ada yang oh, itu Kak fullback Kak gitu. Iya, itu pansos apa itu. Aduh. Atau enggak, ya gini yang paling sering sih yang orang Indonesia sering kena tuh ya. Kak, tolong larisin jualan aku, Kak. Yang aku, ya, mudah-mudahan kita semuanya pada sehat ya. Amin. Udah, yang like banyak tuh. Pansos tuh. Mantep tuh, pansos. Tapi ya Jadi, udah sering ya. banget, bosen ya. Tadi apa tuh? Tadi back to pertanyaan ya. Tadi kriteria brand yang keren tuh apa aja tadi ya? Kan baru satu tuh tadi dia bilang yang dibutuhin banyak orang. Terus nomor 2, udah pastikan home profile-nya bagus. Ketika kita kan, dia kan pansos tujuannya minimal aja ya, home profile-nya dilihat. Kita datang, ya profil juga bagus aja dari logonya, dari profilnya, apa deskripsinya, sama apa namanya konten-kontennya, sama highlight semuanya itu juga harus bagus. Jangan kayak jual katalog ya, nggak ada yang mau follow itu pasti. Seriusan itu parah banget ya. Siapa sih orang yang mau follow katalog ya? Katalog nih menu saya, oke. Manfaatnya buat gue apa ya follow begini ya? Nggak ngasih value. Aduh. Itu Oke, nomor nah, 2. ya, Nomor 3 apalagi? selanjutnya yang paling penting kalau brand bagus itu tuh secara DNA bagus. Nah, itu paling gampang sebenarnya ujung tombak itu di admin sih kalau kita ngomongin sosial media ya. Admin itu sama dengan si akunnya gitu. Mesti hati-hati banget tuh. Kayak kasus kemarin yang bukan brand sih, yang kemarin KAI ya. Yang masalah apa namanya pelecehan ya. Dibalasnya kan parah banget itu. Satu orang kayak mewakili banyak apa instansi besar gitu. Itu parah banget sih itu. Maksudnya gimana sih? Nggak tahu gue kemarin kasusnya apa ya? Jadi ada pelecehan. Nggak tahu gue beneran. Ya, nggak usah kasus yang itu deh. Intinya. Ya udah, ya yang lain. Sederhananya, si admin ini adalah si cerminan si brand itu. Ya. Jadi kaitannya nanti sama teman-teman brand ya. Misalkan udah mulai masuk ke sana, tolong pilih adminnya tuh yang apa? Komunikasinya bagus dan dia tahu mitigasi resiko PR lah. PR counternya juga mesti pinter dia. Oh, I see. Tapi kalau kayak gitu perlu dikasih SOP aja kali ya? Atau enggak? Malah jadi kayak robot kalau SOP. Iya, kayak robot. Ini saya diem dulu ya, lagi ajan. Bapak iya. Ibu ngobrol dulu aja. Oh iya, baiklah. Baik. Pantesan, gue tadi baru pengen ngomong nih, diam dulu karena apa gitu. Sama. Salah. Mic-nya nggak sih.
Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, tapi sebenarnya ini gue mau nanya, oke, nanyanya ke Pak Mike dulu aja deh kalau gitu ya. Boleh, boleh, Kan boleh. Pak Gatotnya lagi diam. Sebenarnya ya kalau kolaborasi ya seperti apa sih? Kolaborasi kayak apa bentuknya atau mungkin step-stepnya atau apalah ya, yang sebenarnya punya impact untuk bisnis kuliner. Maksudnya apakah ada sebuah studi case yang dianggap berhasil sama Invia? Oke, kalau gini, sebenarnya masalah berhasil kan itu juga balik ke masing-masing objektif ya, atau kayak Hmm. targetnya mau apa sih sebenarnya gitu. Ada banyak brand yang tiba-tiba pengen, oh saya pengen ada di posisi paling atas lah di piramida gitu, tapi dia nggak mau mulai dari bawah sebenarnya. Pokoknya karena mungkin kapitalnya besar, mereka mau instan gitu. Nah, hal kayak gini kan sebenarnya memang harus, tadi kalau Pak Gatot bilang brand keren, sebenarnya juga brand harus siap gitu. Viral Hmm. di satu hari itu belum tentu menjamin ke belakangnya gitu. Kalau mereka nggak siap menangkap, oh iya ini ada kesempatan nih gitu ya. Mereka lagi Hmm. bagus banget, tapi abis itu diam secara marketing itu juga kan percuma ya. Ngapain spending besar di depan, tapi setelah itu kehabisan bensin misalnya kayak gitu. Jadi memang membangun brand kan apa ya? Ada sedikit komitmen panjang gitu, nggak cuman sekedar muncul terus itu hilang gitu kan. Nah kalau dicontohin kira-kira seperti apa sih? Maksudnya gini, ada brand kuliner tuh bisa muncul 30 brand dalam satu hari, tapi juga bisa tutup 60 sebenarnya kayak gitu kan di Hmm. brand kuliner. Ya, ya. Dan hampir semua bisnis juga bisa kayak gitu, tapi yang paling gampang adalah sebenarnya saat brand ini udah siap gitu ya, udah Hmm. siap dalam artian tim marketingnya siap, tim produksinya siap, marketingnya bagus tapi operasionalnya buruk juga akan jadi backfire. Begitu juga operasionalnya bagus tapi nggak punya tim marketing yang solid, itu juga akan jadi pertanyaan gitu loh. Mau seperti apa sebenarnya brand ini dikenal gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditanya kolaborasi apa sih yang punya bisnis impact besar ke apa namanya ke konsep yang kita pengenin di kuliner sebenarnya dari awal itu kayak gini deh. Ada waktu itu cerita kan ya, saya udah endorse nih salah satu artis misalnya. Padahal ini juga secara secara terms juga udah salah ya, dia endorse padahal kan yang dilakukan adalah artisnya mengendorse makanan itu gitu ya, paid Ya. endorse sebenarnya gitu ya. Nah saat di paid endorse sama si artis ini jualannya nggak seberapa gitu loh. Saat itu yang muncul ada kekecewaan dari pemilik brand, padahal yang perlu dilihat adalah mungkin yang dipilih si endorser ini itu tidak tepat untuk mewakili brandnya atau tidak Hmm. sesuai dengan marketnya. Ya. Jadi Ya. memang ini tuh banyak hal yang harus dipikirin sebelum kita akhirnya melangkah ke bentuk kerjasama ataupun kolaborasi gitu ya. Perlu tahu juga customer-nya mau seperti apa. Dia mau nggak sabar apa namanya ini long game gitu. Dia harus sabar banget ngebentuk persona brandnya, membentuk positioningnya sebenarnya. Jadi bukan cuman sekedar oh ya udah nih gue jualan makanan, nanti gue kasih artis-artis terus akan jalan. Sebenarnya kan nggak semudah itu gitu loh. Ada Hmm. banyak hal yang perlu diperhatikan dan ada banyak hal yang harus dipikirin gitu dari sebuah brand gitu. Kalau contoh mungkin ya kita gini deh, Supreme Oreo misalnya gitu ya. Kita ambil salah satu contoh Hmm. lah, Supreme Oreo. Ini kan banyak orang yang mungkin dulu kalau ada kita kita dari brand baju gitu atau brand streetwear ngobrol sama brand FMCG itu kan kayak ngapain saya harus kerja sama kamu kan gitu kan sebenarnya gitu. Hmm. Tapi ada banyak celah sebenarnya di sisi kolaborasi di mana saat memang ingin melakukan sesuatu yang berbeda gitu atau menambahkan value itu bisa jadi hal yang nantinya impactful buat brandnya gitu. Jadi sebenarnya kalau contoh di luar ataupun di lokal itu banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan sama sebuah brand untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau lokal ya mungkin tadi kita disebut ya haus sama dagelan misalnya. Ataupun kalau yang kayak kemarin yang bikin semua orang heboh itu McDonald's sama BTS gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang perlu kita apa ya perlu kita pelajarin, bukan cuma sekedar ikut dalam kekeriaannya ya gitu, tapi kita harus pelajarin juga ini apa sih, kenapa sih, gimana sih sebenarnya kayak situ sih gitu. Hmm. Sama mungkin nggak sih sebenarnya kalau kita masuk ke bahasan yang agak lebih serius dan dalam boleh lah ya dikit-dikit ya. Gitu maksudnya kayak kan sebenarnya apakah kolaborasi kemarin sebetulnya apakah memiliki impact yang besar terhadap sales atau sebenarnya kan ada beberapa collab juga yang oke mungkin secara sales so-so lah, maksudnya bukan something yang tinggi banget tapi mungkin dapat brand awareness-nya misalnya ya gitu, atau
Nah, itu sebenarnya sejauh apa sih kalau teman-teman Invia melihat itu ya? Apakah misalnya, oh kalau gua mah karena gua IP, gua mah lebih buat Invia lebih seneng misalnya ya, gua lebih suka menerima collab dari brand-brand yang mungkin objektifnya lebih ke awareness sama brand equity dibandingin kalau objektifnya itu sales. Atau sebenarnya gimana kalau di Invia? Saya atau Pak Gatot nih? Saya dulu ya. Bebas. Pak Gatot mikir kayaknya ada nih kemarin gitu. Enggak sih, kalau dari kita sebenarnya gini, bahkan kalau misalnya kita ngomongin ads aja ya Mbak, kan beda ya antara dapetin reach, apa engagement atau impressions sampai ke bawah sampai ke convert ke sales. Itu kan beda, angkanya aja udah beda gitu kan. Berarti kan sekuat apa nih sebuah brand ini mau, tadi kalau kita ngomongin capital itu udah beda jelas. Karena objektifnya ke sales gitu ya. Brand-brand besar di luar sana itu berani bayar sekian untuk per kepala misalnya atau per transaksi gitu kan. Banyak yang melakukan hal itu. Begitu juga di bisnis misalnya kayak kuliner gitu. Sebenarnya kalau dari Invia kita juga lihat gitu potensinya si brand ini sampai mana gitu. Kita bisa genjot banget. Kalau misalnya kayak awareness dulu kan gini, ada orang yang nggak beli di saat kolaborasi, tapi dia malah menaikkan value-value yang lain. Contoh, saya nggak beli ayam termahal yang lagi dijual nih, yang lagi kolaborasi, tapi saya cobain ini deh, yang paling murah dulu deh, ayam yang paling murah. Begitu juga misalnya kayak kalau beli minuman, mungkin bukan versi yang collapse, tapi versi yang lain deh. Saya kurang suka nih sama varian minum yang ini, tapi saya beli yang ini gitu. Jadi sebenarnya kita harus lihat keseluruhan sih gitu. Bukan cuma brand awareness, bukan cuma sekedar brand awareness sebenarnya. Kalau brandnya juga siap menerima perkembangan ataupun development dari brand itu sendiri gitu. Jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Apakah kalau brand itu melakukan sebuah kolaborasi langsung naik gitu kelasnya semua orang tahu? Belum tentu. Bisa jadi, tapi apakah semua orang langsung beli? Itu belum tentu gitu loh. Jadi sebenarnya ini nih hal yang unik, hal yang enak banget kalau dikulik gitu ya sebenarnya gitu ya. Kita perlu banyak belajar, perlu banyak lihat gitu ya referensi dari brand-brand yang udah melakukan banyak kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ke Invia, kita sebenarnya ayu-ayu aja ya, mau awareness, mau sales gitu. Tapi again kita perlu measure, kita perlu cek satu-satu, kita perlu lihat potensi brandnya, sesiap apa brand ini gitu ya. Tadi kalau misalnya Pak Gatot bilang company profile itu sepenting apa? Penting banget gitu loh. Brand tuh harus punya company profile yang bisa represent dirinya dia sendiri gitu. Kalau dia aja bingung menjelaskan brandnya dia, itu gimana cara kita menjelaskan ke orang lain kan sebenarnya ke situ gitu. Jadi terlalu banyak faktor sih yang bisa akan kayak awareness doang, oke, equity doang, maunya sales nih Pak, pokoknya yang penting sales gitu. Ya promo aja 50% di GoFood kan selesai sebenarnya. Gitu. Jadi memang banyak hal sih. Promonya harus siap, brandnya harus siap, operasionalnya harus siap, marketingnya harus siap. Jadi memang itu terlalu banyak faktor yang akan mempengaruhi sih sebenarnya gitu. Pak Gatot mungkin? Mantap. Jawabannya sempurna gitu. Enak loh dia, gitu doang. Kayak saya kemarin ya. Gitu. Iya. Bagus gitu. Kalau dilihat ya, kalau misalkan ini ya, kalau boleh nambahin sedikit sebenarnya. Boleh, banyak juga boleh kok. Ya udah disampaikan sama Mike tuh udah lengkap sih. Tapi kalau gue lihat sih ada yang ini ya, yang seru banget ketika pada saat kita ngelakuin kolaborasi, kita bisa pecah bubble dari market kita yang existing gitu. Jadi bisa scalable-nya lebih gede lagi. Itu yang kalau kita lihat lebih ini ya, lebih seru untuk itu dipelajari serius. Tracking. Betul. Iya, gedein potensi itu yang, waduh. Kalau sales kan mungkin pada saat kolaborasi aja ya, pada saat selesai ya udah gitu. Tapi ini kalau gue bilang sih ini legasinya sih setelah pada saat kita ngelakuin kolaborasi ini legasinya. Pus. Mungkin yang dimaksud tuh kalau bahasa marketingnya itu akuisisi market baru, mungkin itu yang dimaksud ya. Iya, nggak tahu sampai consideration atau sampai awareness doang, tapi intinya kita udah nyolek-nyolekin market baru tuh. Ya. Jadi mungkin tadi pemirsanya kayak kemarin tuh pemirsanya dagelan kan kayaknya nggak tahu foodies gitu mungkin ya. Tapi karena kita collab, bener nggak sih? Iya benar. Karena kita collab jadinya. Menarik. Kemarin dagelan lagi.
Colek-colek Gitu tuh kan. dari sini. Ada. Heeh. Jadi minimal tuh teman-teman apa sih masyarakatnya dagelan adalah sekian persennya sekarang tahu foodies gitu ya. Iya, Masyarakatnya Follow, foodies juga jangan adalah follow. sekian persen tahu lah apa itu dagelan dicolek-colek gitu kali mungkin ya maksudnya ya. iya. Jadi masing-masing sama-sama tahu gitu. Benar. Ya, tapi jadi intinya sih sebetulnya kalau di Invia sendiri mau collab itu nggak harus kita ngomongin eh, semuanya harus muaranya sales ya, tapi mungkin lebih ke ukuran sukses enggaknya nggak harus dihitung dari sales gitu mungkin tadi maksudnya Mike ya, Iya, benar ya nggak? karena sebenarnya itu kan brand akan datang dengan bentuk proposal ataupun dengan apa ya objektif mereka gitu kan gitu. Ya, Tapi kan kita akan coba brainstorming dulu. Itulah gunanya kita saling kenal gitu kan. Tahu kita juga mengenal brandnya. Dia juga mungkin lihat sisi Invia dari luar ataupun dagelan dari luar gitu loh. Mereka juga harus tahu dalamnya seperti apa yang kira-kira kita service apa yang bisa kita berikan. Sebenarnya jadi kenalan dulu, tahu dulu, ngerti dulu, oh cocok nih baru pas nggak sama objektifnya. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang bisa dilakukan lah, gitu. hmm. Nah, Colok-colok. colok-colok kan ada apa ya? Ada beberapa hal yang sering kalau ini gue nggak tahu sih ya lu pernah dengar atau nggak. Tapi kalau gue tuh sering dengar gini kan, kalau kita mau collab sama orang lain itu kan yang paling penting itu harus win-win solution. Artinya kalau gue collab yang pansos itu harus bisa dua-duanya, jangan satu pansos satu kagak gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau menurut teman-teman di Invia sendiri ya, sebenarnya kolaborasi yang win-win yang sama-sama menguntungkan itu collab yang kayak apa sih? Waduh. Sebenarnya mah kalau misalnya kita ngomongin win-win itu kan biasanya memang ini banyak banget ininya sih Mbak. Winnya tuh dari sisi mana banget gitu. Kayak kalau misalnya dari sebuah brand sebagai produsen terus mengambil misalnya IP gitu kan. IP ini kan Nah, sebenarnya dia bisa berbentuknya bukan brand juga gitu. Dia misalnya sebagai karakter gitu kan. Let's say misalnya Disney lah. hmm, Ini kalau ini paling konsep yang paling gampang sebenarnya kalau pansos di brand Indo itu dia ngambil karakter yang sudah well known kayak Disney ya, misalnya, ya turunannya ya Star Wars dan kawan-kawan. Itu dia kan sebenarnya mengambil license gitu ya, mengambil license itu dia menempelkan ke produknya menambahkan value sebenarnya gitu. Itu kan ya, one of the collaborations ya. Nah, ini sebenarnya pansosnya ada di salah satu brand sebagai produsen gitu. ya, Nilai kerjasamanya yang bisa jadi sebuah win-win solution juga. Disney dapat nih portofolio produk ini hmm, dan juga dapat salesnya karena dapat license-nya gitu. Tapi kalau misalnya yang sering kali jadi obrolan itu kan ada dua brand, dua entity itu digabungin gitu kan. Yang satu pengen cross market lah sebenarnya kata-kata yang paling sering dipakai kan. Ya udah target ya, marketnya biar pindah lah atau vice versa gitu sebenarnya. Nah, hal ini sebenarnya juga harus jadi konsep awal gitu. Partnership-nya mau seperti apa nih? Win-win-nya mau seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak license kan nilainya beda. Kolaborasi ya, juga nilainya beda. Kolaborasi itu tinggi banget nilainya biasanya karena kan menyangkut marketingnya, menyangkut keuntungannya, produknya, HPP dan segala macam. Sedangkan kalau license biasanya cuma oh yaudah saya ambil tema ini, saya ambil ini, saya akan melakukan marketing sendiri gitu. Jadi cost kalau misalnya dibilang win-win, kalau kita ngomongin cost-nya itu juga masing-masing beda gitu. ya, Tapi kalau dibilang dua brand ini harus win-win, saya rasa dari awal kesepakatan itu udah jelas bahwa mana yang lebih tinggi value-nya, ya mungkin itu akan membantu value brand yang mungkin lebih rendah misalnya kayak gitu. Tapi hmm, kalau contohnya kayak kemarin McDonald's sama BTS, ini kan dua entity yang sama-sama besar ya gitu. ya, Yang satu udah established sekian puluh tahun gitu ya, one of the biggest company in the world, satu lagi rising star nih sebenarnya, bahkan udah jadi hmm, kayak dia nembus sekian banyak benua gitu ya dari Asia gitu kan. Nah, hal kayak gini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Kalau ada brand sebesar McDonald's yang mau kolaborasi gitu ya, masih mau melakukan hal ini gitu, kenapa nggak brand-brand yang lebih mungkin secara value di bawah McDonald's, kenapa mereka nggak mau melakukan hal itu juga? Gitu sih sebenarnya. hmm, hmm. Gitu. Cuma problemnya yang mau diajak kolaborasi mau nggak gitu ya. Ya kalau itu kan tergantung kekuatan waktu ya. Waktu tapi gini. Gini kenapa gini? Tergantung waktunya aja gitu. Kalau waktunya pas ya bisa lah gitu.
Ya, 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 ya. Waktu tapi gini ya. Oke. Satuannya gini ngitungnya. Oke. Nah, terus gini, kan kadang kalau banyak teman-teman di pebisnis kuliner lah ya pada umumnya nih, ini kan juga banyak yang pengen misalnya, oh gue pengen dagangan gue viral misalnya. Itu kan sebenarnya kan satu bukan ukuran tapi kayak kayak apa ya, kayak sebuah kata tuh yang gue mau viral gitu. Nah, tapi eh, ada nggak sih, maksudnya dari pengalaman Invia lah ya, dan semua IP yang dimiliki, pernah nggak sih ada satu dagangan yang bisa viral gara-gara collab sama Invia? Udah banyak ya. Oh Udah banyak, banyak. Udah banyak. banyak loh dia. Ada banyak. Hmm. Paling gampang sih ini ya. Waktu kita jualan fidget spinner. Apa tuh? Fidget Yang spinner. yang muter-muter itu ya. Terus? Itu sebenarnya bentuknya bukan collaboration sih, tapi untuk kita sampai gede banget penjualannya itu sebenarnya bisa dijadiin study case sebenarnya. Waktu itu masih baru mulai soalnya kita kan ya. Jadi intinya yang kita lakuin itu kita ngelihat tren yang potensial, terus kita langsung bikin campaign-nya ibaratnya. Jadi kan kita punya Invia Health, Invia Auto, Invia Showbiz, banyak banget ya gitu ya. Jadi kita ngomongin fidget spinner terus tuh. Kalau misalkan pengaruh fidget spinner kepada kesehatan, kita bikin gitu. Ada fidget spinner yang customnya kayak otomotif, bikin juga. Ada fidget spinner yang dipakai sama artis luar negeri gitu. Intinya message-nya diulang-ulang terus gitu ya. Habis itu sembari nunggu hype-nya, kita udah datang tuh 3 kontainer. Hype-nya udah kecipta, laku. Wur. Alhamdulillah. Akhirnya itu berhentinya tahu nggak kenapa? Kenapa? Kayaknya kita mutusin itu, kayaknya udah cukup nih jualan fidget spinner. Indikasinya paling gampang adalah ketika itu yang pinggir jalan udah ada yang jualan. Sikat. Alhamdulillahnya tinggal sisa 3 karung. Alhamdulillah. Nah intinya apa? Maksudnya tadi dari mengacu ke pertanyaannya ya, kasus yang paling sukses itu intinya ketika itu emang mereka willing to long term intinya. Kita mau bikin ini didesain dengan baik gitu. Nggak cuma buat apaan gitu kan. Jadi mesti nggak bisa cepat gitu. Kalau tadi nambahin Mike yang tadi masalah gimana caranya win-win solution, intinya paling kenapa kita collab kan kita masing-masing sadar ya, kita nggak punya apa, dia punya apa, gue punya apa yang dia butuh gitu, ibaratnya saling tukar value gitu, sederhananya kayak gitu. Kenapa orang pada ke Invia Media? Karena kita punya traffic, mereka punya barang dagangan, sederhananya kan begitu ya. Nah udah, tinggal gimana caranya kalau kita emang mau collab sama kita, ya kita ngobrolin gimana cara bikin orang jadi ngiler nih kalau makanan gitu. Jangan dikasih katalog. Jangan dikasih katalog. Iya. Parah. Kenapa sih yang jual makanan jual katalog gitu? Jangan kayak gitu dong. Please banget. Oke, nah ini sebelum gue sambungin satu pertanyaan lain lagi ya gitu. Nah, gue pengen ngasih info dulu buat teman-teman. Ini soal kelas Foodies Mastery Class. Sebentar ya, bapak-bapak diminta untuk diam sebentar, nggak apa-apa ya dengerin saya ngoceh. Oke? Maaf sebelum hilang nih, kayaknya handphone gue panas atau baterainya bocor apa gimana? Tinggal 3%. Kalau nanti hilang nanti gue balik lagi kayak 2-3 menit ya. Ya, siap. Oke. Oke, nah buat teman-teman, jangan lupa ya, ini sebenarnya masih ada Foodies Mastery Class yang temanya itu adalah Content and Collaboration Strategy Certification Program. Nah, narasumbernya itu adalah yang ngajar siapa? Adalah bapak-bapak dua ini. Ada Bapak Gatot Prabowo, Chief of Content Invia Group, dan ada Bapak Michael Kenzi. Bener ya? Bacanya Kenzi. Head of IP Komersial dari Invia Group. Yang pastinya sudah memang expert lah dalam hal membuat
konten yang viral, kemudian brand itu yang bisa punya konsep konten yang bagus, viralnya gimana. Pokoknya mereka berdua ahlinya lah. Nah, kelasnya itu sebenarnya sebentar lagi di minggu depan, tanggal 2, 3, dan 4 Juli. Dan gitu ya, teman-teman bisa pakai kalau misalnya mau mau amankan kursinya sekarang, itu bisa banget langsung pakai kode promo sekarang tuh, kode promonya ya. Itu masih ada promo spesial untuk hari ini. Itu di special class. Kode promonya sekarang SEKARANG tuh. Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya itu bisa di Bitly, itu udah gua pin di sana tadi. Atau bisa juga tanya-tanya ke WhatsApp-nya CS Foodies di 0821 7-nya 3 kali 8018. Aku ulangin ya. 0821 2777 8018. Pakai kode promo sekarang SEKARANG. Mereka berdua itu akan ngebocorin. Bener ya? Ngebocorin ya? Awas kalau nggak dibocorin. Mereka berdua akan membocorkan rahasia mereka selama ini tentang apa yang sebetulnya mereka lakukan dan resep rahasia dalam membuat dan mengelola konten. Dan akan membahas strategi kolaborasi yang banyak digunakan oleh bisnis kuliner saat ini agar bisa cepat terkenal dengan berkolaborasi dengan brand lain, IP, akun, dan lain-lain. Seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Tadi katanya banyak tuh contoh viralnya. Gitu. Nah, teman-teman dan ini yang harus dikonfirmasi ulang nih ya sama mereka berdua. Ini katanya nanti teman-teman Invia juga akan membuka kesempatan untuk kolaborasi dengan mereka yang memiliki jutaan followers dan mereka jadi teman-teman Invia ini akan memilih membuka kesempatan bekerja sama dengan salah satu peserta terpilih. Betul ya? Dengan Betul. kapan lagi coba? Kesempatannya terbatas. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ikutan karena materinya sangat jarang dibahas di tempat lain. Dan Foodies ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena mereka akan bocorin rahasianya pertama kali di kelasnya Foodies. Jadi jangan lupa langsung klik di link yang sudah saya pin itu atau langsung ke 0812 Kalau misalnya nanti nggak inget di mana, nanti akan aku pin juga di di captionnya. Oke? Ini apa sih yang ponian? Aduh, ini akun Nivea Fake yang mana yang ponian? Itu sebenarnya nggak jelas tahu, soalnya yang pakai topi kan nggak tahu ponian atau enggak ya. Wah, udah bilang rambut saya dipotong, Bu. Kan bilangnya kemarin, bukan hari ini. Hari ini nggak tahu. Oh, bener juga. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mana ya pertanyaannya? Oke. Nah, mau nanya dong, sebenarnya apa aja, ada nggak sih kriteria khusus yang harus dipertimbangkan, yang harus dipenuhi lah gitu, sama teman-teman Invia? Kalau teman-teman Invia tuh punya kriteria nggak sih untuk memilih partner untuk dikolaborasiin? Mike, jawab, Mike. Lah, pada diam dua-duanya. Kalau sebenarnya bukan kriteria kali ya. Ya. Sebenarnya bukan kriteria kali ya. Sebenarnya gini, kalau open, kita open banget kolaborasi dengan siapapun sebenarnya. Tapi tadi kan poinnya dari Pak Gatot adalah misalnya contoh kayak brandnya siap nggak gitu, atau kayak brandnya siap ini bukan dalam artian dia itu punya segalanya ya sebenarnya gitu kan, karena kan kita memang tukaran value juga gitu, tapi bahwa mereka udah set wah Pak Gatot hilang ya udah nggak apa-apa ya sebenarnya sih kayak kalau misalnya kayak ditanya, kita sebenarnya open sama hampir semua brand, hampir semua orang yang ngobrol sama kita, baik dari sisi partnership maupun ngambil kolaborasi gitu ya. Tapi yang jelas yang harus diperhatikan adalah nggak semuanya cocok misalnya, baik dari sisi brandnya udah siap belum ya, dia udah punya belum aset ini aset itu segala macam gitu kan, sosial medianya udah dikembangin belum, apakah mereka udah siap menuju ke arah yang lebih, misalnya secara marketingnya udah siap belum gitu. Kalau mereka nggak punya marketing, misalnya contoh ada beberapa brand yang nggak punya marketing, nah kita juga perlu tahu sebenarnya kebutuhannya mereka untuk sampai mana, kayak gitu sih. Jadi
selain advice misalnya kayak oh ya mungkin belum belum siap nih untuk di waktunya kita akan kolaborasi di sisi A B C D misalnya, tapi kita kan mendingan mulainya di misalnya paling gampang itu konten sebenarnya yang paling mudah ya. Konten misalnya paid endorsement dulu, kita coba endorse di salah satu channel Invi yang cocok gitu, apakah dia bagus misalnya. Kalau misalnya memang bagus kita bisa kembangin lagi gitu loh. Jadi memang banyak hal sih sebenarnya Mbak, kalau misalnya ditanya kita open to all sebenarnya kayak gitu, karena kan memang marketnya Invia itu macam-macam ya, dari A sampai D mungkin itu udah ada semua sebenarnya kayak ke situ sih gitu. Sama tadi ya, ada macam-macam, ada health, ada otomotif, ada macam-macam ya. Benar. Jadi kan bukan cuman, tapi gini misalnya kayak afiliasinya misalnya kuliner gitu, apakah saya bisa masuk ke channel otomotif misalnya gitu ya. Tapi misalnya dia punya dia punya bentuk produk ataupun bentuk campaign yang memang nempel nih, mungkin dia pengennya bisa nyiapin menu yang tahan sekian lama, jadi kalau dibawa trip misalnya itu aman gitu misalnya, kan berarti dia bisa tuh masuk ke dalam ranah otomotif. Jadi kalau orang-orang lagi pengen trip ataupun misalnya pengen road trip gitu ya, bawa mobil, makanan ini tepat gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang kita bisa explore lebih jauh gitu, dan memang harus sisi kreatifnya harus dilihat gitu, atau referensinya dari yang udah ada kita bisa kembangin sampai mana. Sebenarnya jadi open sih sebenarnya apa yang kita bisa lakuin gitu sih. Jadi sebenarnya teman-teman harus berpikirnya itu lebih ke apa ya, luas juga kali ya. Jadi belum tentu kalau misalnya produknya kuliner tapi pengennya collab-nya dengan akun otomotif misalnya, itu sebetulnya possible aja ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Oke, nah ini aku coba buka ini ya, kolom pertanyaan ya. Tadi kayaknya ada yang nanya, sebentar. Waduh, jangan dong, nggak usah. Nggak boleh gitu. Enggak, ini gampang kok. Kan dipilih pertanyaannya, nggak yang aneh-aneh. Oke. Ini, kalian siapa dan pada ngapain? Halah. Ya itu nggak usah dijawab. Nih, ada satu nih. Ini pertanyaan cukup serius lah. Cukup bisa dijawab. Kak, gimana sih bentuk Instagram kuliner yang bagus menurut kakak? Sebenarnya paling cocok harusnya tadi dijawab sama Pak Gatot sih, yang tadi dia bilang kan. Tapi ada nggak mungkin dari Mike, boleh lah sedikit komen lah. Oke, sebenarnya gini, kalau yang kemarin sempat dimention sebenarnya sama Pak Gatot, salah satunya mungkin yang paling bisa mengambil esensi soal konten itu salah satunya Starbucks gitu. Starbucks tuh pernah berhasil bikin konten yang kemarin sempat dimention sama Pak Gatot, proses pembuatan minuman, di mana baristanya itu nunjukin dia cara bikin minuman tertentu, ataupun cara misalnya bikin minuman varian baru gitu kan. Sebenarnya gini, yang perlu dieksplor adalah bukan cuma katalog. Kenapa tadi Pak Gatot selalu mention kita nggak mungkin follow katalog, karena beberapa brand kuliner besar pun followersnya biasa aja sebenarnya Mbak gitu. Tapi dia harus bisa menambahkan value gitu. Apa sih sebenarnya yang dibawa oleh makanan ini, bukan cuma sekedar makanan. Beberapa brand tuh bergerak ke arah lifestyle, bergerak ke arah gaya hidup. Coca-Cola itu nggak selalu ngomongin rasa soda yang manis gitu, tapi dia ngomonginnya saya ada di hampir setiap lapisan kehidupan masyarakat. Kalau kalian lagi kepanasan, minumnya Coca-Cola. Kalian lagi olahraga, habis itu minum Coca-Cola. Ini hal-hal kayak gini yang sebenarnya harus dibangun sama brand-brand kuliner, mau itu food maupun beverage, dimana nggak cuma selalu harus ngomongin soal rasa dan produk yang bagus dan segala macam. Enggak, kadang-kadang kita harus nempel sama kehidupan gitu ya. Dimana kita bisa kayak, kalau misalnya kita ngomongin burger, apa sih di kepala kita yang pertama kali muncul gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu memang harus dieksplor lebih jauh sama sama brand gitu. Kenapa tiba-tiba bisa Starbucks yang ada di pikiran kita saat kita ngomongin kopi mahal misalnya gitu loh. Jadi banyak value yang coba harus digali sama sebuah brand gitu ya, bahwa mereka tuh sebenarnya nggak selalu harus jualan produk gitu loh. Mereka bisa jualan value-nya mereka bisa jualan cara mereka men-treat karyawannya misalnya gitu loh. Jadi ada banyak faktor yang akhirnya nanti akan mempengaruhi customer untuk beli ataupun tadi loyal misalnya. Bukan cuma tahu, tapi dia loyal jadi customer-nya, bahkan dia bisa tertingginya advocate ke orang lain gitu kan. Wah, gue kemarin beli makanan ini ternyata enak banget, pas banget sama gue segala macam. Hal-hal kayak gitu sih yang harus diperhatikan. Gitu. Oke, jadi mungkin tadi yang dimaksud bukan katalog. Kalau nggak katalog, jadi apa dong? Gitu ya, mungkin pertanyaannya kan gitu ya. Kalau misalnya, gitu ya. kontennya apa dong gitu ya. Tadi berarti mungkin bisa ada beberapa pendekatan ya. Mungkin ada bicara tentang misalnya proses menyiapkan makanannya, atau mungkin hal-hal yang
apa ya, dekat dengan kehidupan teman-teman konsumennya misalnya ya, Betul. gitu. Jadi ya itu yang harus banyak dieksplor, itu yang harus lebih banyak dikonsep, mungkin itu ya, Benar. Benar. lebih ke arah sana. Nah, mungkin tapi itu kan sebenarnya juga salah satu yang akan dibocorin juga ya, sebenarnya step-stepnya, langkah-langkahnya ya nanti di kelasnya ya. Betul, sama Pak Gatot ya, sama konten. Jadi ini kalau misalnya ranahnya di konten, sebenarnya Pak Gatot kan punya formulanya tuh, yang kita pakai juga di kantor. Jadi bukan sekedar Pak Gatot punya formula terus kita nggak pakai, kita juga explore gitu loh formula-formula ini. Karena kan harus berkembang juga kan kita di kantor. Tapi ini akan dibongkar sih sebenarnya. Gimana sih step-stepnya saat kalian pengen bikin brand gitu ya? Bagaimana brand ini bisa berbicara via sosial media gitu dan bisa ditangkap langsung sama customernya yang pengen dituju sama brandnya kayak gitu sih. Oke, nah ini kayaknya nggak bisa masuk-masuk ini kayaknya. Pak Gatot, Kenapa? Kenapa? iya, belum masuk Pak Gatot ya. Iya, belum masuk. Kayaknya masih nggak bisa unable to join terus dari tadi. Dari tadi udah berusaha gue invite juga sih. Oke, nah nggak apa-apa. Kita coba lanjutin sebentar lagi aja kali ya. Boleh. Sambil nungguin Pak Gatot masuk lagi. Nah, oke. Nah, tapi sebenarnya gini, ada nggak sih cerita aja kali ya, cerita mungkin dari sisi Mike aja lah ya. Kita cerita lebih banyak lagi tentang soal collab-collab ya, gitu. Ceritain dong, maksudnya kalau kasus-kasus tadi kan katanya banyak tuh kasusnya, banyak, banyak tuh kasusnya. Tapi pernah nggak sih ada gini? Sebenarnya pengen ngoreknya itu agak-agak jahat sih gua. Apa pengennya pengen tahu ada nggak sih sebenarnya eh, collab yang bukan kasus deh gini. Pertanyaannya gua rubah dikit. Eh, apa apa gitu ya kriteria atau hal-hal yang tidak menyenangkan justru dari partner yang diajak collab? Oke. Ada nggak? Ya pasti pernah ada kan? Sebenarnya bukan collab sih. Misalnya contoh kayak kalau kita kan di apa ya namanya di sisi brand ataupun entity yang diajak kolaborasi ataupun kita mengajak kolaborasi itu kan yang perlu disadarin tadi poinnya Pak Gatot adalah kita punya value yang tidak dimiliki oleh brand yang kita ajak collab gitu misalnya ataupun kayak misalnya ini targetnya beda terus kita pengen sambungin lah atau dia pengen expand market tadinya dia ada di A dia pengen bikin yang diterima sama B sama C jadi akhirnya dia membuat produk collab. Tapi sebenarnya gini, yang perlu diperhatikan adalah saat kita ngomongin objektif, saat kita ngomongin kerjasama dari awal, gitu kan, ini kan harus bersinergi ya, gitu. Collabnya harus bersinergi. Bahkan kalau tadi misalnya kayak Pak Gatot bilang, jangan katalog ya, tapi yang diinginkan sama brand, dia maunya katalog, gitu. Taruh aja Pak katalog pilihan segala macam poster segala macam. Kita udah tahu nih bahwa ini bukan hal yang akan disukain sama apa namanya crowd misalnya ataupun followers ataupun secara formula kita nih kayak sini Pak gitu perlu punchline-nya lebih bagus perlu ada presentasi yang lebih bagus atau bahkan lebih ke citizen journalism Pak bukan yang bagus banget bukan yang estetik tapi lebih ke arah crafting yang misalnya dibuatnya dengan produksi jajan lah sebenarnya gitu. Nah hal-hal kayak gini yang perlu diperhatikan dari awal makanya kalau saya selalu bilang kolaborasi itu kan nyatuin dua entity ya kerjasama intinya cuma satu kerjasama doang gitu kolaborasi kan kata-kata yang keren ya yang di crafting kayaknya secara marketing bagus banget tapi poin utamanya kan kerjasama bahwa ini nggak ada yang lebih tinggi ataupun nggak ada yang lebih rendah sebenarnya saat kita melakukan kerjasama gitu kan jadi value apa yang dipunyai sebuah brand sama brand yang satunya itu perlu disatuin gitu kita perlu kenalan kita perlu tahu lebih lanjut perlu benar-benar mempelajari partner kita juga gitu. Jadi meskipun semudah paid endorsement sebenarnya itu juga sebenarnya kita juga perlu tahu partner kita tuh sebenarnya maunya apa sih dan cocok nggak sih sama kita gitu. Jadi ada beberapa brand yang bahkan sampai mereka menolak. Misalnya saya pernah dengar nih salah satu kasus di mana brand ini menolak padahal misalnya secara value yang ditawarkan sama brand yang mengajak kerjasama itu tinggi banget gitu karena mereka memang nggak sesuai secara entity ataupun misalnya value yang dibawa oleh brand tersebut kayak gitu sih sebenarnya gitu. Kalau di Indonesia sih kayaknya nggak pernah ya partner kita baik-baik sih gitu. Jangan sampai ketemu lah ya. Oke, nah
Sorry, ini kayaknya nggak bisa unable to join tetap gitu ya. Udah nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang sebenarnya lucu sih. Dia nanya, ini kalau mau ngubungin Invia kemana? Oh, langsung aja di semua channelnya Invia, langsung ketik di Instagram Invia gitu ya, DM aja, tanya, ada emailnya juga gitu ya, langsung kontak aja. Kita punya admin yang akan siap sedia gitu ya, Siap. nanya-nanya, jawab segala macam itu bisa, mau ke dagelan juga bisa gitu ya. Jadi memang kita siap menerima siapapun, Apa? ngobrol apapun dulu gitu kan, menjajaki kemungkinan kerjasama atau mendingan ikut kelasnya Foodies ya sekalian. Nah, itu sebenarnya adalah bukan potensi apa salah satu jalan yang paling Benar. mudah gitu. Karena kan kalau misalnya kelas ya maksudnya kan kalau misalnya nanti ikut kelas foodies itu kan ketemu langsung ya gitu kan sama Benar. sama apa namanya sama Pak Gatot dan Pak Mike ini gitu. Jadi kan kayaknya nggak mungkin saya ditanya Pak Mike nanya bla 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 terus dicuekin kayaknya nggak mungkin deh. Gitu pasti Iya, akan jadi dijawab dengan benar benar, benar. gitu. Langsung Oke, join paling aja. ya gimana apa? Iya, maksudnya karena kan kalau misalnya kuncinya kolaborasi ya, itu kan sebenarnya kenalan, networking. Jadi Ya. semakin banyak kenal, semakin sering datang-datang ke acara apapun untuk kenalan, untuk tahu Ya. orangnya, itu jauh lebih baik sih gitu. Ini kuncinya sih sekarang di zaman sekarang itu networking itu udah paling paling mendasar sih. Ordal society itu nggak ada yang ngalahin gitu. Ya, oke berarti. Ya, benar benar Oke, benar. Kolaborasi itu kuncinya itu adalah kenalan dan networking ya sebenarnya ya. benar, benar, benar. Hmm. Itu doang Oke. Ya, ya, ya. Itu doang nggak juga sih harus sama visi dan lain-lain. setelahnya. Kenalan dulu, habis itu iya. Oke, nah paling mungkin segitu dulu aja kali ya untuk sore hari ini. Nanti mungkin Siap, next time kalau diajak sharing lagi, semoga masih mau teman-teman Invia. siap. Pak Gatot, Pak Gatotnya hilang ini dari tadi, kayaknya nggak masuk lagi. Ya udah nggak apa-apa. Oke, paling ya. segitu dulu mungkin dari saya sama tadi. Mungkin Mike mewakili Pak Gatot kali ya, mewakili Pak Gatot. Mike mewakili Pak Gatot dari Invia juga, gitu kan. Jadi hari ini mungkin kita cukup sampai di sini Foodies on Sharing hari ini. Semoga semua yang di-sharing sama Pak Gatot dan Pak Mike tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman food trainer yang lagi nonton. Dan ini rekamannya tetap akan ada di IGTV-nya Foodies ya, jadi nggak dihapus. Jadi kalau misalnya tadi kayaknya gue ketinggalan ngedengerin Pak Gatot ngomong jangan katalog tuh apa maksudnya gitu kan. Nanti bisa diulang-ulang lagi di Benar, benar. IGTV-nya Foodies. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Selamat sore teman-teman semua. Dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat Thank sore. Thank you, you, bye. Mike.